Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-hadithu thalathun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih. Adapun tiga banyak-banyak doa mustajabatun, yaitu diijabah. La syakka fihinna, yang tiada ragu, fihinna di dalam salas da'wat. Ada tiga doa yang tidak perlu diragukan tentang mustajabnya. Da'watul mazlum, yang pertama doanya orang yang dizalimi. Dalam riwayat lain, di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, la ansurannaka walau ba'da hin. Wahai orang yang dizalimi, sungguh aku akan menolongmu, membantumu, walau ba'da hin, cepat atau lambat. Jadi orang yang mazlum itu mustajabud da'wah, doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan A zalim kepada B. B ini yang namanya mazlum, apabila berdoa kepada Allah maka langsung diijabah. Misal yang dizalimi itu berdoa, ya Allah hancurkan orang yang zalim kepadaku, si A ini, maka diijabah pasti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cepat atau lambat, walau ba'da hin, dalam sebagian riwayat itu. Tapi kita sebagai mukmin yang meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus cerdas. Misal ketika kita dizalimi oleh orang lain, apa yang harus kita perbuat? Mendoakan celaka orang lain itu hak kita memang. Tapi apa gunanya? Kalau kita sebagai mazlum dijamin oleh Allah diterima doa, maka mintalah, berdoalah yang baik-baik saja, yang bermanfaat kepada kita. Misal kita dizalimi, angkatlah tangan kita, ya Allah, saya dizalimi ya Allah oleh si A. Saya beriman ya Allah dengan hadis qudsi atau hadis baginda Nabi SAW bahwa doanya orang yang dizalimi mustajab. Maka hamba sekarang ingin berdoa kepadamu, bukan untuk mencelakakan orang yang zalim kepada hamba, tapi hamba memohon kepadamu, kuatkan iman hamba, gampangkan masalah-masalah hamba, berilah solusi akan semua masalah yang hamba hadapi. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada hamba, anak-anak hamba, keluarga hamba. Nah, doa yang seperti ini lebih mantap. Tidak berdoa untuk celakanya orang lain. Masalah orang lain yang zalim kepada kita, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus cerdas di sini. Ketika kita termasuk orang yang dizalimi misalkan, maka berdoalah untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita, keluarga kita, anak cucu kita. Kalau bisa, yang zalim itu doakan mendapat hidayah. Itu sebaik-baiknya permohonan juga. Kemudian wa da'watul musafir, doanya orang yang perjalanan. Yang dimaksud di sini minimal safar mubah, perjalanan yang boleh-boleh saja. Artinya bukan safar maksiyah. Apalagi safarnya safar ibadah, seperti orang pergi haji,
seperti orang pergi umroh, seperti orang berpergian untuk silaturahmi. Itu kan safarnya safar ibadah. Maka doa orang yang safar yang seperti itu asyaddu istijabatan, lebih mudah diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sekali lagi harus cerdas ketika kita sedang perjalanan, minimal perjalanan mubah, mau berniaga, mau cari kerja, ke Bali, ke Malaysia atau kemanapun saja, itu kan safar mubah. Bahkan kalau niatnya untuk afaf, untuk menyelamatkan diri kita dari minta-minta kepada sesama, itu bagus, itu bisa masuk kepada kategori safar ibadah nanti. Li'annamal a'mal binniyah atau binniyat. Maka di dalam atau selama di perjalanan kita jangan sia-siakan waktunya itu untuk berdoa kepada Allah. Misal di antara kita pergi ke Bali, mau cari pekerjaan supaya kita tidak termasuk orang yang minta-minta, supaya ibadah kita tenang, supaya anak cucu kita enggak melarat, dalam arti ibadahnya supaya tenang, anak kita ada di pondok supaya belajarnya bagus, belajarnya tumakninah. Selama di perjalanan berdoalah kepada Allah, ya Allah, hamba meninggalkan kampung halaman hamba, hamba meninggalkan keluarga dan handai taulan hamba untuk mencari rizkimu yang halal. Anak hamba ada di pondok, anak hamba butuh sekolah, anak hamba butuh biaya, ya Allah. Berdoalah. Dalam perjalanan jangan lupa sholat, berzikir yang banyak. Karena kadang-kadang baru niat mau kerja, misal kerja ke Bali, di rumahnya santri, artinya anak pondok, pergi ke Bali kerja atau ke Jakarta, di perjalanan sudah tidak sholat, bahkan lupa bawa sarung kalau laki-laki, kalau perempuan lupa bawa mukena, bahkan kadang-kadang ada yang lepas jilbab perempuannya. Santri, sifat kesantriannya tertanggalkan gara-gara niat mencari nafkah atau mencari harta. Maka kita diajarkan oleh Allah, oleh ulama yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita memperbaiki niat. Niatnya baik. Di perjalanan harus baik. Kalau laki-laki, bawalah sarung. Pas apa ngerasa todus polan tak celanaan. Padahal mengkon santre. Kuning tara ke Bali pak kudu celanaan. Seakan-akan pak tak tangke nih Bali. Ntar ke Jakarta pak kudu celanaan. Seakan-akan mana sarong tak tangke. Kadang pas kelopai na sholat, soalnya main seltean pas nengi jalan. Tenglah kemi pas pun mano nih pengol-ngongol, etan jelaki, tak sholat mas, najis kapi kok, dina gantian nateng dapat. Ada laisa min adabi santri, meni ada pesantren anika. Kadang pas kuna berlebar, keluaran pondok pesantren. Polan teti supir travel, pak kalau paen nyambi sarong, pas kalau pae ke sarong pas acalanaan kiang, mun polan setiap masjid itu ada sarung, tapi biasa namun letakkan jangan sarong, kalau paen pas singin jema sarong sengkah, pas tak baja perjalanan, padahal waktu-waktu yang seperti itu adalah waktu mustajab. Waktu mustajab. Kalau berdoa kepada Allah gampang diijabah. Ini ndak lupa kepada kedudukannya sebagai santri.
bahwa dirinya pernah tujuk nelang ke kiai, nei madrasah na kiai, baik tina kasantren nah. Maka sering saya sampaikan sebagai orang tua, apabila punya anak potoh, nyari nafkah keluar pulau, ke Bali, ke Jakarta, apalagi ke Malaysia, kau tahu ke Saudi, sebagai orang tua, cek kuntanya aki lah aku nama loloh, cek kuntanya aki pesen nama loloh, derma lah akon bencong, derma pasar cong, derma proyek cong. Jangan hanya seperti itu sebagai orang tua, tapi tanya, derma apa jangan bencong, derma apa jangan bean. Engkau makai kirim na pesen mon bentak apa aja engkau pada bane kirim apa cong. Seharusnya begitu sebagai orang tua. Karena orang tua itu selalu punya mas'uliyah, tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kulaku catat benak foto nah. Apa tak toman atanya kesengkok tentang bejang, tentang ibadah. Embuk tak toman atanya solat na sengkok, ibadah na sengkok, pasana sengkok, saya tanya aki kereman ben lako. Ini yang masalah ini yang banyak ini. Jangan sampai sebagai orang tua menjadi orang tua yang hanya menanyakan harta kepada anaknya. Jangan menjadi orang tua yang hanya pandai menanyakan kerjanya kepada anak-anaknya. Tapi tanyalah juga dan utamakan bahkan pertanyaan tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ngak fe jangan cong. Saya ngak fe jangan ping. Ben santre makai kun santre langker. Ben santre meskipun di madrasah makai tak masuk ke pondok. Ben tahu lah apa jeng. Kayak ngain. Cak kun tanya aki kirim nama loloh. Catat benak foto nah. Tangap pak benembu cetak tanya pejang sekali. Cetak tanya ibadah sekali. Kun setanya aki kiriman ben lakoh. Orang tua ngak apa mun ngak kinikah. Nas'alallah salam wal afiyah. Kembali lagi bahwa da'watul musafir adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa da'watul walid ala waladih. Doanya orang tua kepada anaknya termasuk doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abali boleh doa kanak potong, cek kun doa ki kempang rizki. Tak apa-apa itu, boleh-boleh saja. Doa ki iman se cekak niyatena, iman se kuatan niyatena. Nyambung dengan yang sebelumnya ini, apalagi putra-putrinya jauh dari pandangan mata kita. Ketika Gusti Allah cek kun cabisaki ke kiai tentang lancar usaha nah, nyona cabis kiai. Anak berdai Bali, anak berdai Jakarta, menterlancar usaha nah. Tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, pernah kita sebagai orang tua ni kak cabis ke kiai, si kiai kini ke lebih soce can abak tempang abak, adu aki nak foto sama aja mana, tak kecok maleng, tak kecok tunya, tak kecok lakoh. Kita ini sebagai orang tua jangan sampai menjadi orang tua yang lupa tanggung jawab kepada anak potoh tentang ibadah anak potoh. Wa da'watul walid ala waladih. Doa orang tua kepada anaknya. Mari maurib ngajak yasin. Ya Allah pakempang ngaki rizkinah. Kun kinikah? Sangat kurang. Kinikah buat dibudi. Ya Allah, anak abdina berdai Bali, anak abdina berdai Jakarta, anak abdina berdai Saudi, anak abdina berdai Malaysia, anak abdina berdai Amerika. Ya Allah, tak langkong kusteh. Nyona iman apa tep-tepaki. Nyona apa kuataki iman nah. Yak tenah lebih banyak itu yang bengkak to cobaan iluar kusteh. Mereka bebas karena mereka lepas dari pandangan orang tua bentatang ke. Ngalak senyaman namun iluar. Tapi ketika setir bentukan orang sepo, insyaallah peselamat ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena nak foto ni kamu ni di luar kun saya benta karang sepo doaki ko bu, doaki ko pak, mancar lancar rizki,
usaha man terhasil lah. Iya cong. Keng sengak pe jangan bean ke Gusti Allah cak kalau pain. Pasana bean ke Gusti Allah cak kalau pain. Cak nyabu nak, cak nyabu, cak nyabu. Cak main narkoba nak, cak main narkoba, cak main narkoba. Ini yang harus diperhatikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Beni kuni tanyaki besena, beni kuni tanyaki lakona, ben sejenisah. Da'watul walid ala waladih, doaki potoh mentertep-tepai agama Islam. Pabanyaan anak itempeng doa tentang harta. Pabanyaan doa anak itempeng doa nah kangkui melancar usaha. Doa keimanan bentamban takwa dak ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Qala Syaraful Haq Abadi rahimahullah li waladihi aw alaih. Saya maksud doa orang sepo ke anak ni ke mustajab li waladih amanfaat ke anak aw alaih atau bermudarat dak ke anak. Jadi apa sto anak nikah kempang terjadi pada ban doa fokus ke anak nikah juga kempang terjadi di dalam istijabahnya ya junan ipon Allah Subhanahu wa taala. Walam yadhkur alwalidah bentak nyebut Nabi alwalidah dak ka orang sepo bini lianna haqqaha aksar karena seungkuna hak kaya alwalidah aksaru yaitu lebih banyak. Fadu'auha aula bil ijabah maka tining doa nambu panika lebih utama kalaban diijabah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Intaha ampun totok debuna Syaraful Haq Abadi. Qala al-Munawi rahimahullah li'annahu sahihu syafaqati alayhi kathirul ithari lahu ala nafsihi falamma sahhat syafaqatuh ustujibat da'watuh kainta dalil-dalil atau kaidah doa. Anapa ring sepo nikah mak lebih kempang terima doa nak aku nak foto tempang nak foto ring sepo. Li'annahu sahihu syafaqah alaih. Karena saungkuna alwalid orang sepo sahihu syafaqah. Panika cinta na murni alaihi dak ka anak. Kathirul ithar lahu. Banyak milih ka angkui anak ala nafsi atas aban ring sepo. Berani tak ngakan pokon anaan singakan, berani lapar pokon anaan sekenyang. Maka karena kadinto debuna al-Imam al-Munawi doa nareng sepo kempang lebih kempang kangkui diijabah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ban adabu ya al-Munawi wa minhu sairul usul ban panika sebagian dari ya al-walid tining satajana banga sepo amba mon ki ibadah jojo mon ki ibadah arang sepona jojo satajana ka ito satajana termasuk dak ke kategori orang sepo. Tapi manabi aba pasti ban Gusti Allah sampai andi kompoi sampai andi piyo maka doa na aba kempang etrema ban Gusti Allah bani kun ka anak tapi ka kompoi ban kayo piyo. Wa mithluhu syekh ila wa mithluhu syekh wal muallim. Itu buaki ulama tining umpama orang sepo panika guru wal muallim ban orang sing ngajari agama. Kadito juga mustajabud da'wah. Guru kadinto ka murid mustajabud da'wah. Baik doa si fokus ya Allah. Pakempang aki rizkina fulan santri kaulah santri abdina kempang diijabah. Tapi sebaliknya juga ya Allah mak cek meler santri kadisa Gusti paringi pelajaran Gusti aba langsung cak aja bahasa madura nah bala coba bala ikutan kasa karena sebagai muallim sebagai guru kasa kempang terima sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala doa-doana baik doa si manfaat atau bese sebaliknya. Tapi seperlo ikaingain kita mun takdir ban Gusti Allah Subhanahu wa taala teti guru teti ustad maka cek pangkempang doa ki santri atau murid kala ban doa si berbahaya
Kalau berdoa saya bisa menjauh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagai guru, sebagai muallim, sebagai ustaz dan seterusnya. Alangkah bijaknya dan alangkah indahnya dan mulianya apabila semua untayan doa yang keluar dari lisan adalah doa yang bermanfaat kepada murid-murid dan santri-santrinya. Qala al-Mawardi rahimahullah ta'ala, minal ajwibati al-muskitah. Panika sebagian dari doa-doa saya membuat diam annahu tining saungkuna perkara ila matoraki li aliyin dak ka sayyidina Ali karramallahu wajha kam baina as-sama'i wal ard qala da'watun mustajabah. Beda orang ngetes sayyidina Ali, ngetes pas motor atanya sayyidina Ali, berapa jarak antara langit dan bumi? Tabun sayyidina Ali da'watun mustajabah, sangat-sangat dekat. Mak bisa doa saya diijabah, doa yang diijabah. Kainto jarak antara langit dan bumi. Nikah kaangkui ahlillah, orang sepaham tentang kasokanah ben undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa taala, bahwa langit ka dito tak jauh kareng orang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita yang ada di bumi berdoa kepada Allah sesuai tuntunan dan ikhlas karena Allah, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ka dito nandaaki semaan langit dan bumi. Nila matoraki pole kam bainal masyriq wal maghrib, berapa jauh antara timur dan barat? Qala adabu sayyidina Ali masiratu yaumin lisyamsi, jarak sehari bagi matahari. Berapa meter sayyidina Ali dari buntai muratunya sampai bunbaran tunya? Ya perjalanan seareh geng dek ka areh, dek ka mata areh. Nika jawab kangkui mendiamkan orang-orang sekun lakona bak nyoba. Tetapi kita sebagai ustaz, sebagai kiai, mon beda orang bak nyoba, jawab na tak aku tu se setong kali setong dua putan. Bisa jawabna setong tambah setong berempah. Setong tambah setong dua benih. Tapi bisa jawab setong tambah setong sama dengan 11. Nika kangkui ngadepin orang-orang saya lakona namong ngetes meloloh. Fasu'alus sa'il imma ikhtibarun wa imma istibsarun fasadara anhu jawabun askatahu. Maka tining pertanyaan orang saya tanya, imma panika bisa saos ikhtibarun bak nyoba, wa imma istibsarun ban bisa saos istibsarun nyare jawaban setepak. Fasadara anhu istibsar nyare napanya man bisa nyari jawaban setepak atau makna napanya mana nyopre oning. Fasadara anhu maka muncul anhu dari Sidina Ali jawabun pun apa jawab askatahu yang membuat diam ya jawab hudaka as-sa'il daka orang saya tanya. Sekali lagi kita sebagai anak, khususnya kita sebagai anak, jangan suka membuat orang tua kita gusar, tukah, otaba tak saya ateh, tak saya perasaan ke abe. Mi tak sampai doa ke Gusti Allah pas Gusti Allah setuka kada. Mi pas Gusti Allah setuka kada. Maka bahagiakanlah orang tua. Jangan sekali-kali menjadi beban kepada orang tua. Jangan sekali-kali menjadi beban kepada orang tua. Bahagiakan orang tua sebagaimana atau sesuai porsi kita, kapasitas kita masing-masing. Dalam arti kita badan yang sekolahan SD, parajin, patunduk, kenapa boleh kita beda ponduk, pa pernah cek lahnya alaan, cek melanggaran bereponduk, semacam lepa orang tua. Kita sudah bersuami istri, sekak ditujukan. Kita sudah beranak cucu, selamanya kita adalah anak daripada orang-orang tua kita. Bahagiakan mereka, pacelep pesejuk kedua makrifat mereka.
mata mereka dan hati mereka. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan orang tua kita sesuai tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.